Mifty masuk. Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Dan berikut ini kami ada sebuah grafik yang akan kami tampilkan untuk disimak bersama-sama, kurang lebih kriteria dari seorang politisi kutu loncat untuk kita tanggapi bersama-sama. Ciri-ciri kalau di sini dikatakan ciri-ciri politisi kutu loncat, telinganya besar, pinter mengolah isu jadi konflik, pinter obral, senyum dan suara demi rakyat, scapegoatism, ahli jurus kambing hitam, berkuku tajam, siap mencakar dari belakang, bersepatular, siap nendang, berpotensi tumbuh buntut, ikon menghalalkan segala cara. Kurang lebih ini adalah versi kami begitu, yang sumbernya kami ambil sebenarnya dari inilah.com. Saya ke Pak Ferry dulu untuk memberikan tanggapan. Bagaimana? Iya, ini definisi yang menurut saya menarik gitu ya. Menurut saya justru karakter ini yang harus tidak siapapun, sekalipun dia setia kepada partai itu, tapi kalau dia punya karakter merusak, ini menurut saya bisa berlaku pada itu. Jangan kita tutup mata juga, seolah-olah orang itu setia padahal dia merusak. Misalnya dia mencakar dari belakang, suka menendang, ya kan, menghalalkan segala cara. Itu juga saya kira satu hal yang problem. Saya berharap sebetulnya proses migrasi ini proses, ya mungkin saya setuju dengan Mas Burhan bahwa ada proses agenda kita, ya kita menguatkan sistem kepartaian kita, ya. Nah, dengan demikian maka secara internal maka kokohnya kepartaian itu akan menjadi filter yang menseleksi, ya kan. Jadi menurut saya, jadi saya kira ketika partai itu melahirkan ya kader bagus, kualitas bagus, saya kira dia justru itu sumbangsi dia bagi dunia politik. Itu menurut saya juga sisi positifnya. Untuk membuatnya bertahan begitu para kader ini. Saya kira begini, hari ini dengan saya kata tadi potensi untuk migrasi itu kan kita katakan bahwa kalau dia migrasi ya pindah ke partai yang sedang berkuasa atau pemenang pemilu, itu yang saya kira perlu kita tanyakan lah. Tapi ketika dia pindah ke partai yang partainya kemudian mungkin lebih kecil atau partai yang belum ada gitu, itu kan soal juga hal lain. Menurut saya kalau dia menjadi lain karena ikut berjuang begitu, ada proses begitu yang harus dilalui. Ini kan kalau dia berpindah ke partainya Bang Luhut misalnya, ya kan enak, partai pemenang pemilu, partainya berkuasa, ya kan, itu semua it's okay kan gitu. Artinya itu kan dia politisi nggak mau susah, sebetulnya itu. Jadi masuk kategori politisi kutu loncat. Iya, itu yang menurut saya jadi, dan saya kira masyarakat juga aji mumpung gitu. Aji mumpung, dan itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan orang menjadi berpindah dan berpotensi menjadi ketua. Yang kedua adalah jadi kalau kita bicara insentifnya insentif kekuasaan gitu. Ya saya kira tidak semua proteksi hukum, pengalaman ya di antara itu. Tapi pengalaman Nasdem dalam merancang partai ini, ternyata banyak orang yang ketika mau memimpin, ya kan, mau menjadi pengurus partai Nasdem, itu dia artinya tidak mau menjadi anggota DPR nggak mau. Apa dia bilang? Saya ingin ikut menjadi bagian yang merancang partai. Itu saya kira kita dapatkan fakta itu ya. Baru tanggapannya mungkin boleh menanggapi dulu, ini ciri-ciri politisi kutu loncat, Anda setuju atau tidak? Jadi saya kalau lebih dari satu partai dia pindah bisa masuk kategori kutu loncat. Jadi ada beberapa tokoh yang saya lihat bahkan selama 5 tahun dia 6 kali pindah partai, tapi saya nggak usah bilang namanya. Itu menunjukkan bahwa itu orang itu tidak punya ideologi sama sekali begitu ya. Tapi kalau saya tegas saya katakan, saya jujur, Demokrat bukan partai saya yang pertama, tapi partai aku yang terakhir. Jadi otomatis selesai. Selesai sampai di Partai Demokrat. Sampai di Partai Tidak ada rencana untuk pindah-pindah tidak lagi. ada. Dan tadi betul apa yang dikatakan Mas Ferry, ya Kang Ferry betul. Manakala partai itu berkuasa, ya eksekutif legislatif, memang saya merasakan sekarang di partai saya, ya. Apalagi partai kami ini dilahirkan oleh penggagas kami Pak SBY itu ingin mencegah memberantas korupsi. Itu yang terjadi sekarang, banyak yang ingin berlindung. Itu yang merusak citra. Tapi kalau saya tegas katakan, waktu saya pindah, Demokrat itu partainya masih nomor 5. Nomor 5 loh. Jadi Anda merasa ikut membangun juga. Tapi Dewan Pembinanya jadi presiden. Tapi saya bangga dengan Pak SBY. Sudah jadi presiden. Saya bangga dengan Pak SBY begini. Dalam satu pertemuan di Medan, kami semua dikumpul, dia bilang begini, tolong satu cari satu. Jadi kebayang seorang SBY itu betul-betul negarawan, nggak membebani kami. Satu cari satu, dari 7% otomatis 14%. Baik. Tapi saya tertantang. Karena ya ilmu yang saya dapat dari Golkar, ketua umumnya Pak Hadi Utomo,
saya sering ngobrol, saya bilang, Pak, Bapak kan Kopassus. Oke. Itu yang namanya Akbar Tanjung, tiap hari saya keliling. Dan bukan hanya sampai ke kabupaten kota, kecamatan pun di Papua sana kami datang. Iya. Bapak kira-kira gimana? Oh, saya juga bisa, kan saya TNI. Dan Baik. dia lakukan itu. Nah, itulah yang kami ya bersyukur. Belum lagi kami tidak menafikan Iya. kenegarawanan Pak SBY. SBY itu Baik. sangat disenangi. Nyatanya Kompas sekarang polling beliau masih di atas 60%. Oke. Jadi memang ikon kami Pak SBY. Ikonnya Pak SBY. Seperti jadi sesuai lah begitu dengan tadi yang disampaikan oleh ada ketokohan, ada tokoh gitu Ada yang tokoh. menjadi menarik. Pak Priyo, bagaimana tanggapan Anda terhadap ciri-ciri politisi Kuto Loncat ini? Kurang lebih seperti itu ciri-ciri dari seorang politisi Kuto Iya, Loncat? terlalu tajam dalam telinga saya, tetapi saya kira untuk sebuah tolok ukur, ini silahkan boleh saja didiskusikan. Tapi saya termasuk meyakini beberapa kawan itu memilih ada karena pilihan politik. Saya sendiri bersyukur, saya tetap setia pada partai dan saya tetap berada di sana dalam kondisi goncang angin ribut sekalipun. Dan ini saya kira perlu introspeksi bersama dari semua partai. Apakah benar sinyalemen bahwa dengan demikian partai gagal dalam hal rekrutmen dan kaderisasi. Tapi kalau saya melihat beberapa lapis ketika termasuk kami di Golkar, ketika kami diskusi panjang dengan beberapa rekan partai-partai politik besar lain di dunia, baik dari Amerika, terakhir kemudian Cina dan beberapa Eropa, itu memang di sana ada, di Cina misalnya, ada sekolah kader secara khusus. Sekolah yang dikhususkan untuk membentengin kader-kader yang hebat. Tapi Cuma di Cina sana partainya mudah, cuma satu. karena Cina hanya satu partai, jadi tidak mudah. Tetapi Tidak kalau akan di bisa negeri, migrasi ke partai lain juga, nggak karena mungkin tidak ada migrasi. pilihan. Ya itu saya ingin katakan gitu, nggak ada pilihan lain sehingga mereka begitu bangganya, termasuk ketika seseorang bekerja sebagai office boy di kantor, nggak taunya dia adalah informan partai. Bahkan di tentara pun ada komisaris politik ternyata kader partai. Iya. Kalau di tempat kita kan tidak mungkin. Karena partai politik terlarang dan dilarang, PNS dilarang, jabatan dilarang, dan seterusnya. Itu singkat cerita, peristiwa ini mungkin mengilhami kita bahwa sistem pengkaderan kita mungkin harus kita poles dengan cara-cara, baiklah kita anggap saja beberapa Cara-caranya percontohan. seperti apa nih? Ya mungkin Karena kalau cara-cara yang misalnya militan, yang cara-cara yang terjadi militan seperti seperti apa? one party, seperti yang terjadi di Cina. Oke. Saya kira tidak. Jadi perampingan gitu. Saya ya, halan Marco. toyiban juga kalau itu sebagai Iya. contoh untuk Baik. membentengin kader-kader yang militan. Saya Oke. kira hal yang Gini, tidak. Apalagi kalau misalnya sekarang ada misalnya Partai Dasdem gitu yang mengiming-imingi calon kader dengan sejumlah insentif uang gitu ya. Itu yang nanti Gini akan kan ya. kita bahas. Itu bagaimana cara membentenginya kalau seperti itu? Intinya sederhana Baik. saja. Kalau misalnya Oke. partai masih demikian banyak, ideologi menjadi tidak penting. Yang penting akhirnya kapital dan Oke. iklan. Dan itu membuat partai kita Iya. layaknya perusahaan. Itu yang akan kita bahas sesaat lagi. Kita harus terlebih dahulu akan kita simak beberapa informasi dalam headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami.